Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Nur Fitriani dari Prodi KPI 5 dengan NIM 010422010024. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas individu mata kuliah epistemologi sosial. Nah, di sini saya akan membahas seputar pemikiran dari salah satu tokoh filsuf dan tokoh sosiolog yang berasal dari Prancis, yaitu Pierre Bourdieu. Nah, jadi Pierre Bourdieu ini merupakan salah satu tokoh filsuf dan sosiolog yang lahir di Prancis pada tahun 1930. Nah, Pierre Bourdieu ini berasal dari keluarga kelas menengah bawah. Namun, walaupun ia berasal dari kelas menengah bawah, ia berhasil menempuh pendidikan tinggi, bahkan hingga akhirnya ia menjadi seorang profesor di Universitas Paris. Nah, di balik itu orang tuanya pun pekerjaannya, yaitu ayahnya, hanya seorang pegawai di kantor pos. Tapi walaupun begitu, ia memiliki karya yang cukup dikenal oleh orang di seluruh dunia. Karyanya yang salah satunya yang dikenal oleh orang di seluruh dunia yaitu Outline of a Theory of Practice. Selain itu, ia juga memiliki pemikiran-pemikiran yang membuatnya dikenal oleh seluruh tokoh di seluruh dunia, yaitu pemikiran-pemikiran menurut Pierre Bourdieu ini ada habitus, ada modal, arena, dan doxa. Nah, tentunya di sini juga saya akan membahas apa sih maksud dari pemikiran-pemikiran Pierre Bourdieu ini, yaitu seperti habitus, modal, arena, doxa itu apa sih? Nah, jadi habitus, terus modal, arena, dan juga doxa, menurut Pierre Bourdieu ini di dalam kehidupan bermasyarakat, empat pemikiran tersebut merupakan tindakan sosial atau praktis sosial di masyarakat, di kehidupan masyarakat. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan habitus? Nah, jadi habitus itu adalah kebiasaan, sifat dari seseorang yang menginternalisasi mereka sehingga menjadi habitus. Nah, habitus ini bisa menjadi habitus ketika ada yang mendominasi. Berarti itu artinya habitus ini dipengaruhi oleh siapa yang mendominasi dan siapa yang berkuasa. Contohnya yaitu di keluarga, di kehidupan keluarga. Di sini yang mendominasi di kehidupan keluarga, yang mendominasi dan yang berkuasa itu adalah orang tua atau ayah. Nah, pasti setiap orang tua atau setiap ayah itu memiliki aturan untuk keluarganya atau untuk anak-anaknya. Misalnya, di setiap rumah, di suatu keluarga itu ada aturan harus setiap anak atau setiap orang di rumah itu setiap selesai makan harus mencuci piringnya. Nah, dari peraturan itulah terbentuk habitus di lingkungan keluarga itu, yang artinya di keluarga itu setiap selesai makan harus mencuci piringnya. Nah, itu bisa dikatakan habitus. Lalu itu menjadi habitus itu menjadi menginternalisasi mereka gitu. Jadi setiap selesai makan mencuci piring gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu yang kedua menurut Pierre Bourdieu yaitu ada modal ya. Nah, modal ini adalah apa sih yang dimiliki oleh seseorang itu, kemampuan apa yang dimiliki oleh seseorang itu gitu. Itu dikatakan modal. Nah, menurut Pierre Bourdieu modal itu ada modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, ada juga modal simbolik gitu. Yang pertama yaitu modal ekonomi. Nah, modal ekonomi ini yaitu di mana seseorang memiliki kekayaan finansial yang banyak gitu. Seperti misalnya dia punya bisnis, punya usaha gitu, yang membuat finansialnya menjadi ekonominya lebih tinggi dibanding masyarakat yang di bawahnya gitu. Yang kedua yaitu modal sosial. Nah, modal sosial ini contohnya yaitu seseorang memiliki relasi, misalnya mereka punya relasi di pemerintahan, pejabat, terus ya pokoknya dia punya banyak relasi
Nah, itu tuh menjadi modal sosial kita gitu. Terus juga menjadi privilege gitu akhirnya. Nah, terus yang selanjutnya yaitu ada modal budaya. Misalnya nih, kita lahir dari lingkungan yang berpendidikan, terus keluarga kita selalu belajar bahasa Inggris gitu ya. Berbicara pakai bahasa Inggris, terus kita juga jadi terbawa, kira kita juga jadi bisa bahasa Inggris. Nah, karena kita bisa bahasa Inggris itu, dari modal budaya itu kita dianggap menjadi orang yang pintar dan berpendidikan karena kita bisa bahasa Inggris gitu. Di sisi lain, ketika kita bisa bahasa Inggris, itu artinya kita juga jadi mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, itu juga bisa menjadi modal budaya gitu. Terus yang terakhir ada modal simbolik. Nah, modal simbolik ini adalah seperti misalnya gelar. Contohnya itu adalah kita sebagai mahasiswa nih, kita tujuannya kuliah dan kita akan mendapatkan gelar sarjana gitu ya. Misalkan S1 gitu. Nah, itu menjadi modal simbolik kita. Nah, jadi itu ya. Terus yang selanjutnya yaitu pemikiran dari Pierre Bourdieu, ada arena. Arena ini adalah suatu tempat atau ruang publik yang akhirnya kita akan ketika kita sudah punya habitus dan kita sudah punya modal, kita menentukan nih arena mana yang tepat untuk habitus dan juga modal yang kita miliki gitu. Jadi kita memilih tempat yang sesuai dengan kemampuan kita, yang sudah jadi habit kita gitu, yang sudah menginternalisasi diri kita, kita mencari tempat yang cocok untuk kita. Terus yang terakhir, yang keempat, yaitu doksa. Dalnya PNS gitu, orang yang menjadi PNS itu dianggap orang yang sukses. Itu adalah doksa. Nah, jadi itu ya, semoga tentunya video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.